Lupakan kekalahan dari Chelsea, Milan harus segera fokus hadapi Juventus. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan bahwa Rossoneri segera harus mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan melawan Juventus pada akhir pekan ini setelah menganalisis kekalahan dari Chelsea. Milan menantang Chelsea pada matchday ketiga grup E Liga Champions, Kamis 6 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Stamford Bridge, Rossoneri menelan kekalahan dengan skor telak 3-0. Pada pertandingan ini, Milan kebobolan 1 gol di babak pertama melalui Wesley Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang, dan Reece James kemudian menambah penderitaan Rossoneri pada babak kedua. Hasil tersebut membuat Milan berada di peringkat ketiga klasemen grup E Liga Champions dan memiliki poin yang sama dengan Chelsea. Kedua tim sama-sama mengoleksi 4 poin. Pioli tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Milan takluk dari Chelsea. Meski begitu, dia meminta timnya untuk segera mengalihkan perhatiannya pada laga berikutnya. Kami harus menganalisis pertandingan melawan Chelsea dengan baik dan memahami mengapa kami tidak keluar dengan situasi tertentu yang berada dalam jangkauan kami, kata Pioli kepada Milan TV. Sekarang kami harus berkonsentrasi pada pertandingan berikutnya yang sangat penting untuk musim kami. Kami akan tahu bagaimana menghadapinya. Milan tampil buruk saat menelan kekalahan dari Chelsea. Pioli tidak memungkiri kalau timnya terlalu banyak melakukan kesalahan dalam pertandingan ini. Kami melakukan sedikit meskipun tidak memulai pertandingan dengan buruk. Kami membuat terlalu banyak kesalahan, kami kebobolan terlalu banyak ruang untuk lawan kami. Kemudian pertandingan menjadi sulit. Pioli juga menyesali kalau Milan tidak bermain cukup agresif dalam pertandingan melawan Chelsea. Ada situasi di mana kami bisa lebih agresif. Saya pikir kami tidak menggiring bola dengan baik malam ini dan ada peluang untuk melakukannya, tambahnya. Tekanan Chelsea tidak begitu kuat dan terus-menerus. Kami mencari kedalaman ketika tidak ada. Ketika Anda mencari kedalaman terlalu banyak, Anda akhirnya meregangkan diri begitu banyak dan itu tidak memungkinkan kami untuk menjadi tim yang kompak di kedua fase. Dibantai Chelsea, ini 3 pemain beban di AC Milan yang layak dilepas pada bursa transfer. 3 pemain AC Milan yang tampil kurang memuaskan sepanjang musim ini, terutama usai kalah dari Chelsea di Liga Champions, dan wajib dilepas pada bursa transfer mendatang. Penampilan AC Milan malam kemarin memang kurang menggigit, terutama jika melihat statistik Giroud CS yang cuma bisa dilepaskan 4 tembakan sepanjang laga. Selain statistik yang tak terlalu impresif, kehadiran para pemain yang kurang begitu berkontribusi terutama sepanjang awal musim 2022-23 ini juga jadi penyebab AC Milan telan kekalahan telak. Meski bursa transfer masih cukup lama dibuka, namun berkaca pada performa hingga laga melawan Chelsea semalam, setidaknya ada 3 pemain AC Milan yang wajib dilepas lantaran hanya jadi beban klub. Lantas, siapa sajakah mereka? Sergio Dest. Nama pertama adalah Sergio Dest. Pemain asal Amerika Serikat ini masih belum bisa menunjukkan potensi terbaiknya sejak pertama kali datang ke San Siro bulan September lalu. Diboyong dengan status pinjaman dari Barcelona, Sergio Dest kesulitan memainkan taktik Stefano Pioli dan puncaknya adalah laga melawan Chelsea malam kemarin. Selama 90 menit di lapangan, Sergio Dest tak sekalipun mampu melakukan clearance ataupun interception. Bahkan jika berkaca pada 3 pertandingan miliknya, Dest selalu membuat AC Milan kebobolan saat dirinya turun ke lapangan. Rade Krunic. Berikutnya adalah Rade Krunic. Gelandang asal Bosnia ini juga terlihat kurang begitu layak berada lama-lama di skuad AC Milan. Meski punya keunggulan yakni bermain di berbagai posisi, namun kualitas Rade Krunic terbilang masih kalah saing dengan sejumlah gelandang muda AC Milan sekelas Yashin Adli, termasuk Pobega serta Charles De Ketelaere. Tak cuma masalah kualitas, faktor cedera kambuhan juga membuat Rade Krunic wajib dilepas AC Milan lantaran hanya jadi beban di sisi gaji klub. Divock Origi. Terakhir adalah Divock Origi.
mantan penyerang Liverpool tersebut berada di daftar teratas pemain AC Milan yang wajib dilepas pada bursa transfer mendatang jika melihat dari rapor permainannya sejauh ini. Didatangkan dengan harapan bisa jadi tumpuan AC Milan dalam mencetak gol, namun Divock Origi malah tampil melempem dan lebih banyak berada di ruang perawatan. Dengan gaji mencapai 98.000 pounds per pekan, namun tak berikan dampak yang positif, sudah jelas Divock Origi wajib ditendang AC Milan agar tak merugikan klub dari sisi keuangan. Todd Boehly ketemu bos AC Milan, hengkangnya Leo ke Chelsea makin jadi kenyataan. Duel antara Chelsea versus AC Milan di Liga Champions 2022-23 menghadirkan pemandangan menarik saat bos kedua tim bertemu yang bisa saja terkait transfer Rafael Leo. Kemenangan ini pun menjadi raihan positif bagi Chelsea yang baru merasakan kemenangan pertamanya di Liga Champions musim ini. Sedangkan kekalahan yang diderita AC Milan itu membuat persaingan di grup E pun memanas karena 4 timnya ada hanya terpaut 1 poin saja. Dalam laga ini, terdapat pemandangan menarik kala kedua pemilik dari kedua tim bertemu di luar lapangan untuk bertegur sapa. Hal ini diketahui dari unggahan akun AC Milan di media sosial Twitter, di mana pemilik baru Rossoneri bertemu dengan Todd Boehly selaku pemilik AC Milan. Pertemuan ini pun kemudian ditanggapi banyak pihak, terutama dari pendukung Chelsea, bahwa Todd Boehly tengah melakukan manuvernya untuk membajak Rafael Leo dari AC Milan. Bukan rahasia lagi jika Chelsea dan sang pemilik Todd Boehly mengidamkan sosok Rafael Leo sejak bursa transfer musim panas lalu. Bahkan pengusaha asal Amerika Serikat itu melancarkan tawaran tak resmi ke AC Milan untuk pemain berusia 23 tahun tersebut jelang penutupan bursa transfer musim panas 2022. Namun pihak AC Milan bersikukuh untuk mempertahankan bintangnya tersebut dengan mematok harga fantastis yakni 150 juta euro. Harga tersebut dipatok AC Milan untuk menjaga Leo dari kejaran klub-klub lain dan sebagai strategi agar bintangnya itu mau bertahan dan memperpanjang kontraknya. Beredar laporan bahwa ngototnya AC Milan untuk mempertahankan Leo bakal diuji kembali oleh Chelsea pada bursa transfer Januari dan musim panas 2023 nanti. Imbas dipermalukan Chelsea, Stefano Pioli coba formasi baru di laga Milan versus Juventus. Buntut dari kekalahan atas Chelsea, pelatih klub Liga Italia Serie A AC Milan Stefano Pioli akan coba formasi baru jelang laga kontra Juventus, Sabtu 8 Oktober. Demi mendapatkan hasil yang baik saat melawan Juventus nanti, Stefano Pioli pun akan menganalisa pertandingan Chelsea versus AC Milan untuk menjadi bahan evaluasi bagi timnya. Kami harus menganalisis pertandingan ini melawan Chelsea dengan baik dan memahami mengapa kami tidak keluar dengan situasi tertentu yang berada dalam jangkauan kami, kata pelatih AC Milan Stefano Pioli kepada Milan TV via Milan News. Sekarang, kami harus berkonsentrasi pada pertandingan berikutnya yang sangat penting untuk musim kami. Kami akan tahu bagaimana menghadapinya. Lanjutnya, Stefano Pioli pun juga mengindikasikan jika dirinya akan mencoba untuk menggunakan formasi baru saat Juventus pada laga pekan ke-9 Liga Italia nanti. Saat menjamu Juventus di San Siro nanti, Stefano Pioli pun berencana akan melakukan rotasi pada posisi sayap kanan, menyusul badai cedera yang menimpa skuad AC Milan. Ia juga diyakini bakal mencoba Formula 3B. Saat ini kami memiliki rotasi yang lebih sedikit, terutama di sayap kanan. Jadi terserah pada kami untuk mencoba hal yang lain. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk melakukannya, maka kita akan lihat ke depannya, pungkasnya. Kekalahan melawan Chelsea pada dini hari kemarin membuat AC Milan harus berupaya keras agar kembali ke jalur kemenangan. Ketiadaan Alexis Saelemaekers dan Mike Maignan pada laga melawan Chelsea sangatlah terasa bagi AC Milan. Hal inilah yang coba Stefano Pioli pikirkan
agar mendapat racikan yang pas saat melawan Juventus nanti. Selain itu, Stefano Pioli pun juga berencana akan melakukan rotasi pada posisi sayap kanan saat AC Milan bersua Juventus pada Sabtu nanti.